Baik Pak, perkenalkan nama saya Mas Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011 dari kelas 12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang pertama itu di sini yang diminta itu capaian dan ringkasan pemahaman, yaitu kriterianya yang pertama studi kasus 1 palindrom, studi kasus 2 posisi, studi kasus 3 penggabungan. Lalu yang selanjutnya itu ini adalah foto praktikan, ini adalah rekan kerja saya. Lalu yang selanjutnya itu penilaian observasi. Eh, yang pertama itu indikatornya itu pertama kepatuhan terhadap eh, yang pertama itu untuk diri saya sendiri, kepatuhan terhadap prosedur itu saya dari skala 1 sampai 5 saya membuat 5. Selanjutnya itu kemampuan penyelesaian tugas 3, kerjasama tim 4, inisiatif dan problem solving itu 3, kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu yang selanjutnya penilaian terhadap rekan kerja. Rekan kerja saya yang pertama itu yang namanya Joel Christopher Sembiring. Lalu yang kedua itu Wahyu Rizky F. Simanjorang. Di sini bisa Bapak lihat skala yang saya berikan. Selanjutnya itu laporan aktivitas praktikum. Pertama itu untuk studi kasus 1 palindrom. Jadi mari kita jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu palindrom. Jadi apa itu palindrom? Palindrom itu adalah kata yang ketika eh, dibalik dari huruf akhir ke huruf awal itu sama dengan kata sebelum dibalik. Jadi saya kasih contoh seperti misalnya kata malam. Jika dibalik kata malam akan menghasilkan kata malam juga. Lalu yang kedua itu seperti kata katak. Katak itu jika dibalik kata kata katak akan menjadi katak juga. Lalu mari kita masuk ke code-nya. Yang pertama itu import java.util.bentang. Jadi code ini berguna untuk mengimpor segala jenis media atau alat bantu yang bisa kita gunakan untuk eh, menyelesaikan sebuah code atau untuk misalnya untuk scanner, untuk hash atau untuk eh, untuk apa namanya eh, untuk map, list dan set. Lalu selanjutnya itu pendefinisian sebuah kelas yang bernama SK1 11S3011. Jadi eh, kelas inilah atau si SK1 11S3011 itu ini inilah menjadi tempat kita untuk menuliskan code kita. Lalu selanjutnya itu fungsi main untuk mengawal inilah awal dari code tersebut. Lalu selanjutnya itu kita eh, membuat sebuah alat yang bernama scanner. Jadi si scanner ini berguna untuk menerima inputan dari pengguna. Jadi nama alatnya itu kita buat scanner input. Lalu yang selanjutnya ini kita meminta si pengguna untuk eh, memasukkan berapa banyak kata yang ingin dicek palindromnya. Jadi eh, itu berupa integer. Jadi eh, ketika si pengguna memasukkan berapa banyak kata yang ingin dia cek palindromnya, si scanner input inilah yang bertugas menerima uh, inputan dari pengguna tersebut. Lalu selanjutnya itu pendefinisian sebuah string atau mungkin kita bisa katakan array supaya lebih mudah membayangkannya. Array uh, dari kata-kata yang ingin dicek oleh si pengguna. Lalu selanjutnya itu perulangan atau iterasi untuk memasukkan kata-kata yang diinginkan oleh pengguna mulai dari 0 sampai jumlah kata. Mulai dari 0 sampai kurang dari 1 jumlah kata karena indeks itu mulai dari 0. Lalu selanjutnya itu di sini ada code yang berfungsi untuk menyimpan palindrom dengan indeks terbaru. Selanjutnya itu si list ini untuk urutan dari si palindromnya. Selanjutnya itu set. Jadi si set ini berfungsi untuk mencegah palindrom itu ada yang ganda atau
lebih dari satu, ada yang sama. Jadi si palindrom itu harus unik supaya eh, supaya ketika dibalik, kan kalau katanya itu sama, ketika dibalik akan sama juga. Jadi mencegah itu. Lalu yang selanjutnya itu ini akan dijelaskan nanti saya supaya lebih paham. Lalu selanjutnya itu si eh, scannernya ditutup. Lalu di sini ada iterasi untuk mencek atau untuk menggabungkan dua buah kata yang diinput oleh pengguna. Menggabungkan dua kata itu dari kata yang pertama, ya, dengan indeks 0 dengan kata yang indeks ke satu. Kenapa tidak indeks 0 ke 0? Karena ada ini pengecekan kondisi si I tidak boleh sama dengan J. Jadi kalau si I-nya 0, si J-nya harus satu. Jadi kalau ketika ini udah 0, ini satu, barulah masuk ke code ini. Jadi ini tadi 0, ini satu. Jadi ini untuk mencetak atau menggabungkan kata dari dua indeks tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada baris code yang berguna untuk reverse atau membalikkan katanya itu, yang berguna untuk mencek si palindromnya. Untuk mencek palindromnya itu apakah ketika dibalik itu dia memiliki palindrom. Lalu yang selanjutnya itu ada pengecekan kondisi. Eh, jika benar si kata yang diinput tadi itu merupakan sebuah palindrom, maka si code ini akan membuat string indeks keberapa si palindrom itu. Jadi dari indeks keberapa sih palindrom itu kita dapat, itulah gunanya si code ini. Lalu yang selanjutnya itu code ini berfungsi untuk mengecek apakah palindrom yang dibuat itu sudah ada sebelumnya. Lalu jika jika ya, maka hasilnya itu 0 atau menghapus sementara si si palindromnya itu menghapus sementara yang terhilang. Lalu yang selanjutnya itu kondisi ketika else. Jadi kondisi ketika si palindrom itu belum ada sebelumnya. Eh, Lalu yang selanjutnya itu ada code yang berfungsi untuk palindrom yang baru ditemukan itu beserta indeksnya disimpan dalam peta palindrom. Jadi eh, palindrom yang baru ditemukan eh, dari si else ini eh, akan dimasukkan ke peta palindrom. Lalu palindrom yang baru ditambahkan ke daftar output yang menyimpan urutan penemuan palindrom. Jadi si daftar output ini berfungsi untuk menyimpan urutan dari si palindromnya. Lalu yang selanjutnya itu boolean ada palindrom false. Jadi baris code ini berfungsi untuk mengecek apakah ada palindrom itu atau enggak. Lalu yang selanjutnya itu ada iterasi. Iterasi ini berfungsi untuk mengecek si palindromnya. Jadi dari daftar output, kan daftar output itu berisi palindromnya. Jadi ini ngecek kata per kata. Jadi didefinisikan sebuah seperti tempat lah untuk menyimpan kata per kata dari si palindromnya. Jadi dari daftar output ini dimasukkan satu kata, lalu dicek apakah ada palindrom atau enggak. Eh, jadi jika palindromnya itu 0, maka si eh, code akan mencetak tidak terdapat palindrom. Eh, Jika palindrom itu 0, maka ini akan kembali ke atas. Tidak Jika tidak memenuhi, maka eh, eh, si iterasi akan kembali ke atas. Lalu jika memenuhi, maka ini akan mencek eh, jika ada palindrom. Di sini ada tanda negasi, berarti jika eh, ini untuk mengecek apakah palindromnya itu merupakan palindrom pertama. Jadi jika palindromnya itu merupakan palindrom pertama, maka si sistem akan mencetak daftar palindrom untuk pertama kalinya. Lalu ini ada true untuk mencegah si daftar palindrom ini dicetak dua kali. Lalu selanjutnya itu ini untuk mencetak si palindromnya sesuai dengan test case yang diinginkan. Jadi kita mencetaknya sesuai dengan test case supaya
itu hasilnya benar. Lalu di sini ada nomor urut. Inilah nomor urut yang tadi yang didefinisikan di atas itu. Lalu yang selanjutnya itu kondisi ketika ini eh, true, maka si program akan otomatis ini tidak terdapat palindrom. Jadi ketika ini true, maka si eh, program akan mencetak tidak terdapat palindrom. Lalu yang selanjutnya masuk ke SK2. Setelah kita akan masuk ke SK2, jadi di SK2 ini studi kasus 2 posisi. Jadi di studi kasus ini diberikan sebuah array bilangan bulat sebagai jarak perpindahan posisi pada bidang X dan Y. Posisi awal berada pada titik 0,0. Jadi pergerakan perpindahan mengikuti arah jarum jam, yaitu atas, kanan, kiri, dan bawah. Tampilkan informasi posisi terakhir dan posisi berpotongan pada saat melakukan perpindahan. Jadi saya akan jelaskan sedikit gimana maksudnya itu. Jadi di studi kasus ini kita akan melakukan gerak di sebuah sumbu X dan Y. Jadi pergerakan itu mengikuti dari array nilai di dalam arraynya. Jadi yang sebagai contoh yang ini 1, 2, 1, 1, 2. Berarti ada 5 langkah yang akan kita lakukan, yaitu satu untuk ke atas karena eh, gerakannya itu searah jarum jam. Jadi atas, kanan, bawah, kiri, atas. Begitu selanjutnya, atas kanan, bawah, kiri, atas kanan, bawah, kiri. Jadi satu ke atas, dua ke kanan, berarti ini satu, berarti satu ke bawah, satu lagi berarti satu ke kiri, dua ke atas. Jadi itu penjelasan singkat tentang posisi ini. Marilah kita masuk ke code-nya. Di code-nya ini kita menggunakan sama seperti yang tadi, import java.util bintang, lalu kita mendefinisikan sebuah kelas yang bernama sk2 11sp3011, lalu ke fungsi mainnya, lalu kita menciptakan sebuah kira-kira menciptakan sebuah scanner. Scannernya itu bernama informatics yang sudah kita tahu sebelumnya tugasnya apa. Lalu yang selanjutnya itu ini meminta jumlah elemen array dari pengguna. Jadi namanya itu jumlah langkah. Jadi si jumlah langkah ini yang akan menyimpan jumlah elemen di dalam array. Nanti jumlah elemennya itulah yang menjadi banyak langkah yang akan kita lakukan di operasinya. Lalu yang selanjutnya itu ini mendefinisikan array, eh, mendefinisikan arraynya. Lalu panjangnya itu sesuai dengan si jumlah langkah tadi. Lalu yang selanjutnya ini iterasi untuk meminta isi di dalam si arraynya. Kalau sebagai contoh yang tadi, berarti isinya itu 1, 2, 1, 1, 2. Berarti jumlah langkahnya itu ada 5. Karena di sini terdapat 5 angka, yaitu 1, 2, 1, 1, 2. Lalu yang selanjutnya itu ini untuk posisi X dan posisi Y. Jadi untuk posisi awal itu kita definisikan itu 0,0, yaitu titik tengah. Lalu yang selanjutnya itu set string. Set stringnya ini posisi dikunjungi. Jadi si posisi dikunjungi ini yang berfungsi untuk menyimpan posisi X dan posisi Y yang telah dikunjungi. Lalu yang selanjutnya posisi berpotongan ini berfungsi untuk menyimpan di mana X dan Y itu berpotongan. Seperti contoh di sini, berarti mereka berpotongan di X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Enggak titik potongnya. Lalu yang selanjutnya itu ini menambahkan posisi 0,0 sebagai titik awal. Inilah yang menambahkan si posisi awal itu. Itulah dari titik 0,0 ini. Lalu yang selanjutnya itu kita mendefinisikan arah saat ini. Nanti arah saat ini mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat di bawah nanti. Lalu ini perubahan X dan perubahan Y. Kan kita tahu tadi jumlah langkah itu jumlah satu rotasi langkah itu ada 4, yaitu atas, kanan, bawah, kiri.
Jadi untuk perubahan X itu yang berubah itu kan eh, dia itu kiri dan ke kanan. Jadi dia di sini dan di sini. Jadi kalau untuk yang perubahannya itu kan dia itu atas ke bawah. Jadi perubahannya itu bagian ini dan ini. Lalu yang selanjutnya itu ada boolean titik asal ditemukan. Jadi booleannya ini digunakan untuk melacak apakah titik awal pergerakan yaitu titik 0,0 itu telah ditemukan kembali setelah dilakukan langkah. Maksudnya itu kayak mana? Jadi saya akan beri contoh, misalnya satu, 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 kan dia akan kembali ke titik 0,0. Lalu yang selanjutnya itu ini untuk baris code untuk proses pergerakan. Jadi eh, baris code ini berfungsi untuk melihat pergerakan dari si ininya. Jadi integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari langkah array. Langkah array itu apa tadi? Yang di atas yang sudah diminta untuk diisi oleh pengguna. Lalu posisi X dan posisi Y itu akan ditambahkan sesuai dengan arah saat ini. Jadi setiap ada perubahan di si setiap ada perubahan dari si X dan Y, si string ini bertugas untuk si posisi sekarang ini bertugas untuk menyimpan si posisi X dan posisi Y-nya setiap kali ini eh, bergerak. Setiap kali si X dan Y itu bergerak. Lalu yang selanjutnya itu baris code untuk cek perpotongan. Jadi eh, kalau posisi kalau posisi dikunjungi konten posisi sekarang. Jadi eh, yang pertama itu ada pengecekan kondisi jika posisinya itu 0,0 atau posisi awal. Eh, eh, Jika posisinya itu ditemukan 0,0 maka ini gak akan ditambahkan sebagai posisi perpotongan karena dia itu merupakan titik awal jadi gak akan ditambahkan sebagai titik awal sebagai titik perpotongan karena itu merupakan titik awal dari si programnya. Lalu ini continue untuk mengabaikan perpotongan pertama di titik awal itu tadi. Lalu yang selanjutnya itu eh, jika ini adalah code yang memeriksa jika perpotongan itu ditemukan tapi belum ditambahkan, maka code ini berfungsi untuk menambahkan si posisi X dan Y ketika perpotongan. Lalu else ini adalah eh, ketika tidak ada posisi yang berpotongan. Jadi ketika tidak ada posisi yang berpotongan, posisi sekarang dari posisi sekarang maka akan ditambahi ke posisi yang dikunjungi tadi. Lalu kita masuk ke code untuk melihat untuk meninjau logika dari si pergerakannya itu. Jadi arah saat ini akan bertambah satu setiap kali iterasi ini dilakukan. Jadi eh, arah saat ini tadi sudah didefinisikan itu nol, ini nol. Jadi nol adalah arah saat ini. Jadi karena nol itu ke atas. Jadi nol itu kita ibaratkan itu ke atas, satu itu ke kanan, dua itu ke bawah, tiga itu ke kiri. Lalu karena di sini ada mod 4, jadi ini berfungsi untuk menjaga si arah saat ini tetap di angka 0 sampai 3 supaya eh, tidak terjadi error. Jadi setiap kali ini diterasi ini akan tambah satu, namun di modulus 4 supaya tetap di 0 sampai 3 tadi. Lalu ini untuk memprint posisi terakhir setelah seluruh langkah selesai. Ini untuk posisi terakhir si X dan si Y setelah seluruh langkah di di eh, langkah array ini dilaksanakan. Lalu selanjutnya itu ini untuk si output dari posisi perpotongan. Lalu kita menutup si
eh, scannernya tadi. Baiklah, kita akan masuk ke code untuk SK3. Baiklah Pak, kita masuk ke studi kasus 3 yaitu penggabungan. Jadi di studi kasus 3 ini diberikan array of string. Lalu temukanlah elemen yang merupakan penggabungan dari lebih satu kata yang terdapat di dalam elemen array tersebut. Jadi sebagai contoh ini ada array yang berisi belajar, PBO, daspro, eh, tanda kurang, belajar, tanda kurang PBO. Jadi elemen kesatuan itu merupakan belajar, elemen kedua itu PBO, daspro, tanda kurang dan belajar, tanda kurang PBO. Jadi dapat kita lihat di sini eh, string ini atau kata ini bisa kita bentuk dari gabungan dari elemen dalam array ini. Ini, dan ini. Sehingga string penggabungan itu merupakan belajar PBO. Jadi marilah kita masuk ke code-nya. Jadi di sini kita menggunakan import java bintang ini sama seperti sebelumnya untuk mengimpor segala jenis peralatan atau alat bantu yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas yang ini. Lalu selanjutnya itu mendefinisikan sebuah kelas bernama SK3 SB3011. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke fungsi main dan kita mendefinisikan sebuah alat yang bernama khusus ganteng ini sebagai scanner yang berfungsi untuk menerima inputan dari pengguna. Lalu ada sebuah variabel integer eh, eh, yang bernama n yang berfungsi si n inilah yang berguna untuk menyimpan berapa banyak elemen yang berada di dalam array tersebut. Lalu selanjutnya itu kita mendefinisikan array-nya. Array-nya ini bertipe string. Jadi setiap elemen di dalam array-nya bertipe data string. Lalu ini panjangnya itu sebanyak n. Lalu kita mengiterasi di sini untuk mengisi si array-nya. Array yang berisi stringnya tersebut mulai dari i sampai i lebih kecil dari n. Mulai dari i sama 0 sampai i lebih kecil dari n. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah list string yang bernama concatenated string. Gunanya concatenated string ini itu menyimpan string yang dianggap sebagai string penggabungan. Jadi jika ada suatu string yang kita anggap sebagai penggabungan, jadi si concatenated string ini berfungsi untuk menyimpannya. Lalu selanjutnya itu memeriksa elemen dalam setiap array. Di sini ada iterasi untuk memeriksa elemen dalam setiap array, lalu menyimpan sementara elemen dalam array itu ke dalam sebuah tipe data string ini yang bernama current. Jadi si current ini juga berfungsi akan memasukkan elemennya ke dalam nanti yang bernama target. Lalu selanjutnya itu ada pengecekan kondisi. Memeriksa string current apa bisa dibentuk menggunakan elemen lain. Jadi di dalam si current tadi kan sudah setiap elemen yang berada di array-nya tadi sudah dipindahkan ke current untuk sementara. Lalu si current ini dicek apakah bisa dibentuk menggunakan elemen lain. Jadi jika bisa maka akan ditambahkan ke concatenated string tadi yang di atas. Lalu selanjutnya itu menampilkan hasil. Di sini kita akan mencetak daftar string penggabungan supaya mengikuti dari test case-nya. Lalu selanjutnya itu pengecekan kondisi jika si concatenated string ini mengandung elemen yang kosong, maka si sistem akan mencetak tidak terdapat string penggabungan. Lalu jika berisi maka si string akan ditampilkan. Lalu ini untuk menutup si scannernya. Lalu di sini kita pengecekan kondisi. Di sini kita mengecek apakah elemen adalah penggabungan dari elemen lain dalam array.
Jadi kita membuat sebuah fungsi yang bernama concatenation. Jadi bukan sebuah fungsi, maksud saya sebuah metode yang bernama concatenation. Jadi di sini juga kita mendefinisikan sebuah string target. Lalu mencek apakah elemen adalah penggabungan dari elemen lain dalam array. Jadi di bagian inilah kita mengecek apakah elemen yang di dalam si target itu merupakan penggabungan dari elemen lain. Lalu yang selanjutnya itu mengonversi array ARR menjadi hashset yang fungsinya itu supaya lebih cepat untuk dicek atau dilakukan pencarian. Lalu ini menghapus elemen dalam string target dari set. Jika targetnya itu bukan jika elemen di dalam targetnya itu bukanlah penggabungan dari elemen lain, maka akan dihapus string tersebut. String di dalam target tersebut akan dihapus dari set. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi canForm. Ini akan didefinisikan di bawah. Jadi kita akan jelaskan yang ini dulu. Kita akan mendefinisikan sebuah metode yang bernama canForm. Lalu si canForm ini berguna untuk mengecek apakah target bisa dibentuk dari kombinasi string dalam set. Jadi di sini ada iterasi yang mengecek elemen dalam target satu persatu. Di sini ada i sama dengan 1, i lebih kecil dari target length. Jadi kan di dalam target tadi sudah terdapat elemen yang ingin dicek apakah itu merupakan penggabungan dari elemen lain atau bukan. Jadi huruf di dalam elemennya itu akan dicek satu persatu mulai dari misalnya saya kasih contoh supaya lebih memahami. Sini ada kata belajar. Maka kita akan mencek mulai dari kata B, E, BE, bel, lalu bela, lalu belat, lalu belajar, lalu belajar. Lalu selanjutnya itu kita akan membagi elemen tersebut menjadi dua, yaitu prefix dan suffix. Jadi prefix itu merupakan satu kata pertama dari elemennya. Sebagai contoh, B ini merupakan prefix. Elajar itu adalah suffix. Lalu prefix akan bertambah satu setiap pengulangan. Jadi BE akan menjadi prefix dan lajar akan menjadi suffix. Kemudian selanjutnya bel akan menjadi prefix, ajar menjadi suffix. Begitu selanjutnya sampai si prefix itu belajar dan suffix itu r. Lalu elemen tersebut akan dicek sampai yang saya jelaskan tadi. Lalu akan dicek apakah itu merupakan penggabungan dari elemen lain. Sebagai contoh, kan tadi si prefix merupakan B dan suffix laser. Nanti si B ini akan dicek apakah ada elemen lain yang elemennya itu merupakan B. Jika ada, maka si fungsi canForm ini akan mencek si suffixnya tadi, yaitu elazer. Maka elazer ini akan dipisah lagi. E akan menjadi prefix dan lazer sebagai suffixnya. Begitu sampai ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, maka akan return false. Tapi jika ditemukan elemen tersebut merupakan penggabungan dari elemen lain di dalam array tersebut, maka akan return true dan akan ditampilkan ke display. Baiklah, akan kita coba mulai dari SK1 code-nya. Di SK1 ada 3.
Iya. Lalu PA, AP, dan QA. Terpalindro berarti sesuai dan eh, menandakan kode kita berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya studi kasus 2. 5, lalu 1, 2, 1, 1, 2. Posisi terakhir 1,2, posisi perpotongan 1,1. Jadi kode kita sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ke SK3. 5, lalu belajar TBO, dashboard, tanda, lalu belajar PBO, daftar string penggabungan 1 belajar PBO. Berarti eh, sesuai dengan yang diinginkan, yang menandakan bahwa kita berjalan dengan lancar. Baiklah Pak, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.